Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi mahkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Wa subhanahu wa ta'ala alladzi asra bi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'araja bihi ila as-sama'i as-sabi'ati wa arahu min ayatihi al-kubra. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahu bi ihsan fi kulli ihjamin wa imdha. Amma ba'du. Al-muhtaramin al-ajillah, para habaib yang kita muliakan bersama saja tidak alawiyin, khususnya orang tua kita Al-Habib Muhammad Al-Jufri beserta keluarga. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan keluarganya, Allah berikan berkah kepada rezekinya, seluruh urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Juga saudara beliau Al-Habib Muhammad Ridha Al-Jufri dan seluruh keluarga segenap pengurus Masjid Nur Syamsiyah yang kami muliakan dan hormati, seluruh para jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat dan afiat, nikmat kesempatan sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini, Masjid Nur Syamsiyah. Sebagaimana tahun yang lalu di malam 27 Rajab kita bersama-sama membaca Qissatul Isra wal Mi'raj yang disusun oleh Al-Imam Ja'far Al-Barzanji rahimahullah ta'ala, dan semoga kita mendapat keberkahan. Perkumpulan kita malam hari ini adalah memperingati sebuah peristiwa yang besar yang disebutkan oleh Imam Ja'far Al-Barzanji, di mana para ulama atas banyaknya pendapat pada akhirnya dinyatakan bahwa pendapat yang sahih, peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apabila dihitung dengan tahun Hilaliyah, dengan tahun Hijriyah, kurang lebih 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah merupakan salah satu mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak pernah dialami setelahnya oleh Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Bentuk bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa ini dinyatakan terjadi pada akhir bulan Rajab
dan pendapat yang paling masyhur menyatakan adalah pada 27 Rajab. Al-Isra wal Mi'raj, dua peristiwa yang berbeda tapi terjadi sekaligus. Diawali dengan Isra. Isra ini sekatnya berawal dari Makkah. Ketika itu Nabi SAW sedang ditemani dua orang, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sedang tidur-tiduran di sekitar makam Ibrahim atau di sekitar Hijr Ismail, di dekat Ka'bah, di sekitar Al-Masjidil Haram. Pertama terjadi peristiwa ini, datanglah malaikat Jibril alaihi salam ditemani dengan malaikat Mikail alaihi salam, dan ada satu malaikat lagi yang tidak disebutkan namanya. Kemudian beliau berdua datang kepada Nabi SAW di malam pertama dengan mengenakan pakaian yang kebesaran yang begitu luar biasa. Kemudian besoknya malam kedua didatangi lagi oleh tiga malaikat ini, sehingga yang di samping Nabi SAW ini bertanya-tanya, siapa ini orang-orang yang datang ini yang tidak mereka kenal. Kemudian baru di malam ketiga, disitulah oleh malaikat Jibril alaihissalam dilakukan sebuah peristiwa, yaitu yang disebut dengan syaqqus sadr, di operasi bedah. Nabi SAW itu 5 kali mengalami operasi bedah selama hidupnya, termasuk diantaranya adalah sebelum melaksanakan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Itu dioperasi, dikeluarkan hatinya, kemudian satu malaikat diberi tugas mengambil satu wadah seperti baki, talam berisi air Zam-Zam. Kemudian dicucilah hati Nabi SAW dengan menggunakan air Zam-Zam sebelum beliau berangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang agung, perjalanan yang ajaib, perjalanan yang sangat super mengagumkan ini, yang begitu luar biasa. Apakah hati Nabi kotor? Kok Nabi harus dibersihkan? Bahkan ini berkali-kali, 5 kali dialami. Maka sebenarnya hati Nabi itu tidak kotor, karena Nabi Rasul itu sudah maksum sejak lahir, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad al-Fasil al-Habsyi dalam maulidnya Sibtul Durar, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhra ala tuhra. Para malaikat itu bukan mengeluarkan kotoran dari hati Nabi, tetapi mereka menambahi kesucian di atas kesucian. Hati yang sudah suci disucikan lagi supaya tambah suci, ditambahi lagi ilmunya, ditambahi lagi yakinnya. Wa mala'uhu bil ilmi wal hilmi wal yaqini wal ridwan. Dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan seperti ini. Kemudian wa tuzi'a minhu hadzu syaitan, diambil oleh malaikat bagian dari syaitan agar tidak mengenali hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu pembahasan yang menarik, mengatakan yang dimaksud diambil bagian syaitan dari hati Nabi bukan berarti ada peluang syaitan untuk mengganggu hatinya Nabi, tetapi bagian syaitan dari rahmatnya Nabi diambil, sehingga
hanya syaitan satu-satunya makhluk yang tidak mendapatkan bagian dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu kemudian diberikan kendaraan Buraq. Buraq ini kendaraan dari surga yang sebelumnya pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi Muhammad SAW, yang kecepatannya begitu luar biasa. Buraq ini jenis binatang lebih besar dari himar, tapi lebih kecil dari kuda. Tapi ini kadang-kadang sekarang orang-orang itu ngawur ya. Ada gambar-gambar di rumahnya dikasih gambar buruk katanya. Ada kayak kuda tapi kemudian wajahnya bentuk manusia. Itu ngawur itu. Jualan foto supaya laris ya. Tidak seperti itu buruk ya. Tidak ada gambaran yang jelas bagaimana, cuma disifatkan buraq itu binatang yang sedikit lebih besar dari himar, lebih kecil daripada kuda. Itu yang menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini berangkat dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Yang perjalanan ini kalau ditempuh dengan perjalanan normal pada saat itu, waktu itu belum ada mobil, naik kuda atau naik onta, ini butuh waktu antara 2 bulan sampai 3 bulan. Ini ditempuh oleh Nabi SAW dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini baru Isra'nya ya, belum Mi'rajnya ini, belum naiknya. Mulai nang langit ya, mulai langit pertama, langit kedua, ketemu sama nabi-nabi, ketemu malaikat-malaikat, kemudian berbagai pengalaman spiritual yang dialami Nabi SAW dalam perjalanan itu, melihat azab Allah, melihat nikmatnya Allah, melihat gambaran surga, gambaran neraka seperti apa. Belum lagi perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan kata Al-Imam Abdurrahman At-Tibai, "Tsumma arudtuhu minal 'arsy qabla an yabdal farsh wa qad nala jami'al ma'arif." Nabi itu dikembalikan dari 'arsy, dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke tempat duduknya lagi. Itu tempat duduknya masih hangat, belum dingin. Jadi ini perjalanan sangat singkat sekali, karena memang ini perjalanan mukjizat. Ini sudah mainnya bukan pakai akal. Kalau pakai akalnya kita ya tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Akal sampian cetak noke, ya, bahasa Madura. Akal kita ya yang tidak mampu. Karena ini sudah mukjizat, kalau mukjizat itu sudah tidak bisa dilogikakan. Maka itu pun sebelum sampai di Al-Masjidil Aqsa, itu Nabi SAW masih mampir ke beberapa tempat. Jadi kalau diceritakan semua ini panjang, hatta subuh nggak selesai. Jadi katanya baca dari kisah Mi'rajnya tadi disingkat, katanya sisanya saya suruh menyelesaikan lagi. Kalau diselesaikan semua. Nah, jadi saya ambil yang penting-penting saja untuk pelajaran buat kita ya. Di antaranya pertama, kenapa Nabi itu diisrakan ke Al-Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak ke tempat yang lain? Pertama adalah untuk menunjukkan bahwa satu, syariatnya Nabi Muhammad itu berlaku untuk semua umat, tidak hanya orang Arab yang ada di Mekah.
tapi seluruh umat itu mendapat taklif dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Palestina itu adalah tempat mahbatul anbiya wal mursalin, tempat yang paling banyak dikunjungi Nabi dan Rasul itu adalah Palestina. Makam Nabi paling banyak itu ada di Palestina. Kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam ada di Palestina. Nabi Ibrahim hijrah dan makamnya ada di Palestina. Jadi kalau yang saya lihat makam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim. Nanti tidak ngerti orang Sasak kira itu pesayanya Nabi Ibrahim. Karena orang Madura, orang Sasak, Surabaya, Jawa Timur ini paling senang sama pesayan. Pesayan sak dunia di Jawa Timur. Pokoknya kuburan milih wali. Jadi makam Ibrahim itu adalah tempat di mana bekas injakan Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu dikasih mukjizat sama Allah waktu bangun Ka'bah. Itu tempat yang dibuat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu kalau bangun yang atas itu langsung naik sendiri. Padahal belum ada lift itu. Ya, belum ada lift. Jadi Nabi Ibrahim sudah pernah naik lift. Itu langsung mukjizat dari Allah. Setelah yang atas kalau ke bawah turun sendiri. Itu kemudian ditutup, diabadikan, itu namanya makam Ibrahim. Kalau Nabi Ismail makamnya di sekitar Ka'bah itu, di Hijr Ismail. Itu makamnya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim makamnya ada di Palestina. Bahkan diriwayatkan hampir tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali minimal pernah lewat di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Makanya Allah Ta'ala menyebut Al-Masjidil Aqsa itu adalah alladzi barakna haulahu, yaitu tempat yang aku berkahi sekitarnya. Maksudnya diberkahi ini apa? Para ulama menyebut pertama adalah barokah hissiyah, barokah yang kasat mata, kelihatan oleh mata, karena itu tempat dulu tempat yang subur. Banyak kebun, banyak tanaman-tanaman di situ. Kemudian barokah ma'nawiyah, barokah secara makna, karena itu tempatnya para nabi, para rasul. Artinya apa? Tempat orang-orang yang baik itu dijaga keberkahannya oleh Allah Ta'ala, menjadi tempat yang penuh berkah. Dan kita diajari oleh Nabi SAW melalui perjalanan Isra ini, Nabi itu mampir ke beberapa tempat. Awalnya berangkat dari Mekah. Zaman ke Mekah tahu Masjidil Haram. Masjidil Haram, ya, dari situ Nabi berangkat. Nabi mampir dulu, tidak langsung ke Al-Masjidil Aqsa. Ada satu tempat Nabi disuruh berhenti oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Nabi turun, lalu di atas petunjuk Jibril beliau diminta untuk sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu sudah sholat. Tapi waktu itu sholatnya Nabi belum sholat 5 waktu seperti setelah Isra Mi'raj, belum ada kewajiban sholat. Tapi Nabi sudah punya tradisi sholat. Bahkan dengan Sayyidah Khadijah sudah sholat. Diajak berjamaah pagi 2 rakaat, sore atau malam 2 rakaat. Itu kebiasaannya Nabi SAW.
Beliau sholat sunnah 2 rakaat di tempat itu, kemudian tanya kepada Jibril, tempat apa ini Jibril? Maka Jibril alaihissalam kemudian berkata, ini adalah Thaibah, wa ilaiha satuhajiru insyaallah. Nanti engkau akan hijrah ke tempat ini. Jadi Madinah itu malaikat Jibril menyebutnya Thaibah. Kalau orang jahiliyah itu menyebut Yathrib. Yathrib itu tahu maknanya Yathrib. Yathrib itu artinya misui. Ya, misui kalau bahasa Jawa. Jadi kalau nyebut Madinah jangan nyebut Yathrib. Itu yang nyebut begitu orang jahiliyah. Nah, malaikat Jibril alaihissalam menyebutnya Thaibah. Kemudian menjadi Al-Madinatul Munawwarah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa tempat itu sebelum ditempati oleh Nabi sudah pernah dibuat sholat. Jadi siapa yang kalau mau menempati tempat rumah sebelum ditempati buat ibadah dulu. Kalau kata orang Jawa ditirakati dhisik. Nabi sebelum hijrah ke Madinah itu tanah Madinah sudah ditirakati, sudah dipakai sholat 2 rakaat. Ini salah satu pelajaran dari peristiwa Isra. Dari situ Nabi mampir lagi ke satu tempat, di mana tempat ini Bukit Tursaina. Di situ Nabi juga salat sunnah 2 rakaat. Bukit Tursaina ini bukit ketika Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam berada di situ menerima Taurat dari Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima, itu terjadi di Bukit Tursaina. Langsung diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Mampir lagi di sebuah tempat di daerah Madian, mungkin sekarang di sekitar dekat dengan Yordania. Di Madian itu ada Syajaratu Musa, ada pohon yang pernah disandari Nabi Musa. Dan di Madian ini tempatnya Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu Nabi Musa jadi buronan, jadi wanted, ya, habis misah orang bertekad. Kalau kata itu orang Madura, orang Ngacarok. Ada ini masih banyak Madura. Banyak. Berapa persen? 70. 60%? Ya, 60. Silakan tinggi. Kalau lebar. Allah Muhammad. Jadi waktu yang bertengkar ini satu orang Kipti atau orang Gipsi, orang Mesir, yang satu orang Israel. Nabi Musa kan bangsa Israel, dan Nabi resminya Bani Israel itu Nabi Musa alaihissalam. Ini bertengkar, dipisah sama Nabi Musa, didamaikan. Yang orang Gipsi ini tidak terima ngelawan Nabi Musa, bahkan mencaci maki. Lalu itu sama Nabi Musa tidak sampai ditempeleng, cuma didulet gitu. Cuma digini dong. Istilahnya kalau orang Jawa bilang dijulet gitu ya. Dijulet tidak sampai itu cuma kesenggol dikit. Itu langsung geblak mati. Soal itu wiridnya saya cari sampai sekarang belum. Senggol tok mati. Waduh, ini benar songera aja ini. Kalau songera aja kan dari batu ampar. Ini lebih hebat lagi. Di senggol tok sudah mati. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dicari sama Fir'aun dengan densusnya, ya. Densusnya Fir'aun yang nyari. Lari Nabi Musa alaihissalam sampai ke Madian. Di Madian bersandar di pohon
kemudian membaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Di situ kemudian setelah membaca itu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang sangat butuh dengan harta yang Engkau turunkan. Jadi khairin di situ artinya mali. Ya, Al-Quran itu beberapa kali menyebut harta dengan kata-kata khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, ay li hubbil mal. Artinya apa? Artinya mal itu, harta itu ada khairiyah, ada kebaikan di dalamnya. Ketika harta itu di tangan orang yang tepat, dicari dengan cara yang baik dan halal, kemudian berada di tangan orang yang baik dan soleh, maka itu akan menjadi harta yang baik. Ni'mal malu soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta, harta yang baik di tangan orang yang baik. Jadi zuhud itu bukan berarti terus nggak punya harta harus hidup fakir, melarat, tak bisa apa. Bukan begitu, terus bajunya kotor, ya. Zuhud itu ada di hati. Nah kalau zuhud itu ukurannya itu harus tidak mewah, harus copang cantik. Dan Nabi Sulaiman apa tak zuhud? Nabi Sulaiman itu kaya. Tidak ada orang kaya seperti Nabi Sulaiman. Kerajaannya Nabi Sulaiman itu tidak ada tandingannya. Tapi Nabi Sulaiman zuhud. Nabi Yusuf alaihissalam itu Rasul jadi menteri pertanian. Tapi beliau zuhud. Tidak mungkin Nabi Rasul tidak zuhud. Jadi zuhud itu ada di dalam hati. Artinya apa? Harta itu ada di saku kita tapi tidak menguasai hati kita. Itu namanya zuhud. Habib Muhammad Al-Jufri ini kaya tapi zuhud. Insyaallah mudah-mudahan kalau undang balik tidak zuhud, kalau zuhud ya repot balik. Jadi masya Allah, ini artinya harta itu bisa menjadi sarana yang baik. Panjenengan bisa beramal baik dengan harta panjenengan, karena harta itu ada unsur khairiyah. Orang zakat pakai harta, orang sedekah pakai harta, orang mau haji mau umrah pakai harta. Jadi bukan soal hidup kaya, hidup miskin, tapi zuhud itu ada dalam hati. Apakah orang itu ditakdirkan kaya atau ditakdirkan miskin? Orang-orang salaf itu mereka yang kaya zuhud, yang miskin zuhud. Faqiruhu muhurrun wa dhul mali munfiqun raja'a thawabillahi fi salihis subli. Yang fakir zuhud, tidak kemaruk dunia. Kalau kata orang Madura, tak beng tetabeng ke dunia. Jadi langsung nyaut. Berarti banyak, kurang lebih 80%. Jadi yang miskin tidak silau dengan harta. Yang kaya juga tidak silau dengan harta. Yang kaya menginfakkan hartanya di jalan Allah, fi sabilillah. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu di dalam hati, bukan dalam penampilan lahiriah kita. Karena itulah Al-Quran menyebut mal
unsur kebaikan di dalam. Kemudian apa? Setelah Nabi Musa alaihissalam membaca doa itu, kemudian Nabi Musa dapat jodoh. Ketemu sama putrinya Nabi Syuaib. Waktu itu lagi banyak orang ngantri ngambil air, termasuk putrinya Nabi Syuaib. Ini antriannya banyak, sumurnya dalam, lagi nimba air. Nabi Syuaib sudah sepuh, sudah tua renta. Di situ dibantu oleh Nabi Musa, dua perempuan ini dibantu. Itu Pak, sumurnya itu langsung ya diangkat gini sama Nabi Musa. Saking kuatnya Nabi Musa itu kedor, ya kuat. Jadi langsung diambilkan air, kemudian dibawakan sampai ke rumah. Itu sampai ketika jalan itu kan Nabi Musa nggak mau di belakang, karena kalau yang perempuan ini di belakang nanti khawatir Nabi Musa kelihatan auratnya. Jadi Nabi Musa yang jalan di depan, nggak mau di belakang. Sampai di rumahnya, ringkas cerita, kemudian putrinya ini cerita kepada Nabi Syuaib kalau sudah ditolong sama Nabi Musa. Ada seorang lelaki yang kuat dan kemudian mengatakan inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Orang yang abad istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Minta kepada Nabi Syuaib suruh jadikan Nabi Musa sebagai pegawainya, karena dia punya sifat kuat fisiknya, orangnya amin, bisa dipercaya. Ya, jadi ini sebenarnya maksudnya mau minta jodoh, minta dikawinkan. Cuma bahasanya meliringi takrif. Jadi tidak secara langsung minta kepada abahnya ngomongnya dengan bahasa isyarat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diundang kembali oleh Nabi Syuaib, putrinya suruh datangi, diundang kembali dan kemudian pada akhirnya diminta untuk ikut Nabi Syuaib alaihissalam kurang lebih antara 7 sampai 10 tahun, kemudian diambil menantu, dinikahkan dengan putrinya. Jadi ini jomblo-jomblo sing medak, belum rapi. Kalau mau kawin, kepingin dapat jodoh, baca doa ini. Ya, yang banyak oyok wis bodoh kopi lima anzal ilayya min khairin. Yang sudah kawin, yang sudah kawin kalau mau nambah lagi ya, apa jalan. Ini ijazah langsung dari Habib Muhammad tadi, lewat saya. Ini silakan diamalkan. Kenapa? Oh banyak departemen perempuan, departemen pembinaan di atas ya. Jadi jangan sampai mereka dengar. Nanti protes ya, apa? Anak kan pulang, nanti protesnya ke antum. Jadi ini ya, ini diantaranya yang diijazahkan itu, ini doa untuk mendapat jodoh. Mudah-mudahan nanti barokahnya Islam ini, belum nikah, insya Allah dapat jodoh segera. Amin. Dan sudah nikah. Tambah lagi. Amin. Ya yang mau nambah ya terserah. Nambah berkoro, mau nambah. Mudah-mudahan keturutan ya. Amin. Jadi disitulah Nabi Musa itu bersandar di pohon. Nah, Nabi SAW sholat sunnah di kasih. Jadi mengambil keberkahannya Nabi Musa Syajaratul Musa. Baru kemudian beliau terakhir singgah di Baitul Laham.
ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di situ juga sholat sunnah 2 rakaat. Apa pelajarannya ini? Di sini artinya Nabi memberitahu kita bahwa orang napak tilas itu penting, ya, untuk mengetahui sejarah, mengenang sejarah orang-orang dulu itu penting. Nabi mengenang Nabi Musa alaihissalam, mengenang Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanannya. Termasuk panjenengan berkunjung ke tempat-tempat yang baik. Oh, di situ dulu tempatnya orang soleh. Di situ dulu kalau orang Madura ada bujuk ini ya. Bujuk apa? Macam-macam. Mungkin batu apa? Atau kalau orang Jawa tempatnya kiai-kiai besarnya orang-orang soleh ya. Yang dulu-dulu itu tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang penuh berkah. Apalagi yang pernah ditempati, yang pernah disinggahi, atau yang pernah dijadikan tempat tinggalnya. Itu walaupun orangnya sudah tidak ada, keberkahannya masih ada. Nah, makanya usahakan kita selalu sering berada di tempat-tempat yang baik. Lalu kemudian terakhir finishnya ada di Al-Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi Masya Allah, ini perjalanan luar biasa. Yang sudah umroh, sudah haji, tahu dengan Masjidil Haram ya. Yang belum, mudah-mudahan barokahnya disampaikan ke Al-Masjidil Haram. Amin. Disampaikan ke Al-Masjidil Nabawi. Amin. Disampaikan ke Al-Masjidil Aqsa. Amin. Salat 1 kali di Al-Masjidil Haram itu sama dengan pahalanya sama dengan salat 100.000 kali. Di panjenengan umroh haji, sholat bener ke Masjidil Haram sekalian, arwah kerja pada di sholat 100.000 kali di Masjid Nur Syamsiyah. Lagi, cuma jangan terus ada habis mendengarkan ceramah gini, oh kalau gitu saya umroh tak oyok sholat, habis itu pulang cuci beraida. Gak bahaya tak? Betul kalau satu segi. Bilang dino dari itu kan dia tak begitu, yang dimaksud pahalanya. Pahalanya bukan mengukurkan sholat. Ini buku banyak orang Madura, tapi kan ada orang Madura kasih campur. Nah ini ada bentuk lau bisa. Ini beda cerita aja kan. Sama dalam ada ceritain nanti ngantuk ketemu. Ada ceritanya orang Madura, tapi Madura pelosok, bukan Madura sini kan pinter-pinter. Pelosok. Masuk di desanya sana, pelosok. Gak ada listrik, orangnya bodoh, gak pernah ngaji. Ada pengajian gak datang, betul kiai tak entar, tak orang ngaji. Cuma subhanallah orang ini ditakdirkan bisa pergi haji. Ditakdirkan bisa pergi haji. Baru pertamanya, begitu naik pesawat, sampai di atas pesawat, nyaman oleh duduk. Bingung yang dilihat ini pramugari. Pramugarinya kan ayu-ayu. Kan syarat rukunnya jadi pramugari itu kudu ayu, meseman, gati, kan gitu. Memang dibayar untuk itu. Itu bingung mana? Mati hati. Biasanya tidak ada yang kayak gitu. Gue mau diwali nasi kopi, nasi minuman,
wah ini sudah ayu, akhlaknya bagus, seman, ngeladinya siapa di majelis. Bingung nggak tahu, tanya sama yang di sebelahnya ini. Yang di sebelahnya kursinya orang Madura juga, cuma Sasa sudah pintar. Ini siapa itu? Perempuan-perempuan yang pakai seragam itu riwali. Katanya yang dari Sasa. Lu nggak tahu sih. Indonesia pertama lupa pesawat. Lo ya itu bocorannya bidadari. Masya Allah, pahala orang haji ya. Kita ke Mekah, belum nyampe ke Mekah sudah ditunjukkan bocorannya bidadari. Itu nasibnya oleh Bu. Sampai ke Bandara Jeddah King Abdul Aziz Airport Bandara Jeddah, begitu nyampe mendarat bingung ya. Di sana itu kan padang terang ya. Saudi itu kan negara importir minyak nomor 1 ya, paling besar minyak. Itu lampu-lampunya terak kabeh, padang luar biasa. Sampai ke sepanjang jalan sampai ke Mekah naik bis, itu bingung lihat lampu-lampu macet terak. Dan di desanya belum ada listrik. Jadi bingung mengalami Pak terak. Sampai ke Masjidil Haram tambah bingung lagi Masjidil macet terak. Melihat Masjid Nur Syamsiyah saja sudah bingung, apalagi Masjidil Haram. Padang luar biasa. Bingung. Di desanya belum ada. Akhirnya diajak ke Ka'bah mau tawaf. Begitu nyampe di Ka'bah, kelihatan Ka'bah kaget. Pakai gak padang ya opo ngakini kesini dulu. Lagi. Dari Purwokerto. Oleh kudu tadi. Tak balik ke akhir. Makanya orang itu Pak, kalau mau ibadah itu ilmu dulu lagi. Pakai ilmu orang ibadah itu sampai sholat dan pakai ilmu, ya batal sholatnya. Puasa tak pakai ilmu ya rusak puasa. Zakat, haji harus pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Al-ilmu asasul amali wal amalu dzatu. Nah itu akibatnya kalau tidak punya ilmu, Ka'bah dikira hati. Nah ini cuma selingan. Sampai di mana ceritanya? Di Al-Masjidil Aqsa. Di situ Nabi SAW sholat dengan para nabi dan para rasul. Malaikat Jibril yang qomat. Malaikat Jibril qomat, Nabi yang jadi imam. Jadi tidak ada yang berani menjadi imam kecuali Nabi Muhammad SAW. Bertanda bahwa beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi yajib minal zulami ya Rabbi bil Mustafa
Nabi menjadi imam. Setelah sholat masing-masing berdoa kepada Allah Ta'ala. Seluruh Nabi para Rasul berdoa termasuk Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai berdoa, masing-masing Nabi menyambut beliau, menghormati beliau, mentakdimi beliau, memuji beliau. Baru kemudian setelah itu, dari situ adalah startnya perjalanan Mi'raj. Di Palestina itu ada dua tempat, yang satu milik Al-Masjidil Aqsa, ada lagi yang satu dikasih kubah. Itu kalau tidak salah Al-Masjidil Aqsa yang kubahnya hijau ya. Khadra itu Al-Masjidil Aqsa. Ada yang warnanya seperti emas, itu kubahnya. Itu sakhrah, batu besar yang dinaiki Nabi mau naik perjalanan Mi'raj. Itu batunya ada di awang-awang. Jadi waktu Nabi mau naik begini, itu batunya itu mau ikut. Ini batu yang tidak ada akalnya mau ikut Nabi. Tapi kemudian ditahan, akhirnya berhenti di tengah-tengah. Jadi tidak di bawah, tidak naik ke atas, di tengah-tengah. Makanya itu dikasih kubah. Kubah sakhrah itu adalah untuk menutup batu yang pernah dipijak oleh kakinya Nabi SAW ketika mau naik. Sebelum Mi'raj itu, Kanjeng Nabi SAW dikasih 2 gelas sama malaikat Jibril. Ini 1 gelas berisi khamr, yang satu berisi susu. Nabi dipersilahkan memilih. Silakan pilih wahai Nabi Muhammad, yang mana yang mau kau pilih. Nabi kemudian memilih susu, dan susu itu diminum oleh Nabi SAW. Begitu memilih susu, maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, "As-sabtal fitrata ya Muhammad." Pilihanmu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang benar, pilihan yang suci sesuai dengan fitrahnya Allah. Ama innaka law syaribtal khamra laghawat ummatuh. Seandainya engkau memilih khamr dan meminum khamr, umatmu akan banyak yang celaka. Nabi memilih susu. Ini yang aneh. Kenapa kok sama malaikat Jibril dikasih pilihan? Padahal Nabi seandainya langsung dikasih susu kan selesai. Kenapa harus dihidangkan 2 gelas, disuruh milih sendiri? Pertama, di sini menguji kecerdasan Nabi SAW. Kedua, orang hidup itu pasti punya pilihan. Pilihan yang buruk dilambangkan seperti khamr, pilihan yang baik dilambangkan seperti susu. Nanti kan juga mau pemilihan umum, kalau itu yang 5 tahun sekali. Tapi kalau orang hidup itu setiap harinya dia punya pilihan. Mau milih berada di masjid apa di diskotik, mau milih berada di tempat yang baik apa di tempat yang buruk, di tempat taat apa di tempat kemaksiatan, mau cari rezeki dengan cara yang halal apa mau pakai riba, ya, mau cari pinjaman dengan cara yang halal apa lewat pinjol. Semua itu adalah pilihan-pilihan. Setiap orang hidup selalu dihadapkan pada 2 pilihan, pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Karenanya itu kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala supaya selalu diarahkan pada pilihan-pilihan yang baik. Hanya kalau mau punya apa-apa itu, mau punya urusan, baca selalu doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma khirli wakhtarli,
Allahumma khirli waqtarli. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku dan condongkan hatiku untuk memilih ya. Termasuk sampai sebelum nyoblos nanti baca doa. Berangkat ke TPS baca Allahumma khirli waqtarli. Kita berdoa kepada Allah, semoga Indonesia diberikan nantinya pemimpin yang baik. Menjadikan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah. Jadi bukan cuma semboyannya NKRI harga mati, tapi jadinya nanti NKRI harga naik. Ya, mudah-mudahan menjadi negara yang aman, pemimpinnya menjadi orang yang takut kepada Allah dan rahmat kepada umat, kepada masyarakat. Ini kita diajari sama Nabi untuk selalu membaca doa Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau beri kuasa atas kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak rahmat, tidak kasih sayang kepada kami. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Pada akhirnya ringkasnya perjalanan Mi'raj itu terjadi. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi, kalau Mi'raj ini diceritakan ada di surat An-Najm. Jadi ayat yang di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini hanya cerita Isra, belum Mi'raj. Mi'rajnya ada di surat An-Najm, diceritakan dari ayat pertama sampai ayat 18. Sampai summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al-fuadu. Ini ayat yang menceritakan Mi'raj. Di perjalanan ini naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Di setiap langit itu dijumpai oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Mereka semua menyambut. Yang Nabi Adam alaihissalam menyambut dengan mengatakan marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang wahai putraku yang saleh dan nabi yang saleh. Nabi-nabi yang lain itu menyambut dengan kata-kata marhaban bil akhis saleh wan nabiyyi saleh. Selamat datang wahai saudara yang baik dan nabi yang baik. Semuanya menyambut Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya sampai beliau menembus langit 7, sampai ke Ar-Rafraful Abkhar, sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum beliau berjumpa dengan Allah Ta'ala, perjumpaannya dengan Allah ini wallahu a'lam. Kalau ditanya ada di mana, tidak tahu. Karena Allah itu tidak bertempat di tempat. Allah tidak butuh tempat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Allah dibatasi oleh ruang dan waktu dan Allah bertinggal di suatu tempat, maka Allah menjadi sama dengan makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau Mi'rajnya apakah ke langit? Dia memang ke langit. Cuma ketika berjumpaannya dengan Allah di mana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Jadi jangan dibayang-bayangkan kayak apa. Jangan, nanti bahaya kalau bayang-bayangkan, tidak tambah yakin tauhidnya kepada Allah, malah tambah ragu nanti kepada Allah. Bahaya. Orang belajar tauhid itu jangan terlalu mendalam. Kalau terlalu mendalam Pak ngaji tauhid bahaya. Yang penting-penting, yang wajib-wajib aja. Ya, kalau tidak nanti bahaya. Akhirnya ada kan itu aliran macam-macam itu Pak. Ada namanya wahdatul wujud. Apa itu? Manunggaling Gusti. Kali kawula oke. Akhirnya terus suwi-suwi ngaku pangeran. Aku Allah,
kok mangan iki Allah. Ngombe banyu di gelas ana Allah. Mangan sego di piring ana Allah. Akhirnya bus. Dulu ada orang punya aliran sesat seperti itu ada kan? Kabeh sak dunya iki gusti Allah. Walillahi ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di atas bumi di bawah langit adalah miliknya Allah. Nah, kiainya yang pidato, santrinya mendengarkan semua. Kebetulan ada salah satu santrinya ini yang anon PD. Kiainya kepingin makan ikan ayam, pitiknya santri ini dicol. Begitu dicobok pitiknya santri ini dibelek digawe mayoran. Santri ini terus protes, loh ya niki pitik kula ngawur kok ndak ngaji ta. Kabeh sing ana di ngisore langit dhuwure bumi iki gudahe termasuk PT iki pitik Gusti. Kiai ini aman wedhus. Akhirnya begini santri ini balas sudah mulai ono wedhus pengeran itu enak dong. Akhirnya wedhus kiai ini dicol. Digawe mayoran dibelek. Kiai ini ngamuk murid. Sapa nyolong wedhusku kurang ajar. Loh, kan kira sing jenengan sedaya iki kagungan pengeran kae. Lho iya tapi lek wedhus kegede. Wes, akhirnya jadi kalau masalah itu sudah jangan dipikir, jangan sampai terus membayang-bayangkan kayak apa perjumpaannya dengan Allah itu tidak boleh dibayang-bayangkan. Pokoknya tauhid itu kullu ma khatara bi balik bahwa khilafu dzalik. Semua yang terlintas di hati kita tentang Allah, ketahuilah, yakinilah Allah tidak sama dengan apa yang terlintas di hati kita. Jadi kita taslim, kita yakin, kita tasbih, kita percaya dengan Allah dan Rasulnya. Memang ada ulama yang mengatakan itu ru'ya manamiyah, ada. Tapi ada juga yang mengatakan itu cuma ruhnya saja tanpa jasadnya Nabi. Tapi yang paling masyhur pendapat yang dianut oleh kebanyakan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan itu dalam keadaan sadar, bukan mimpi, dan Nabi lengkap ruh dengan jasadnya. Karena kalau tidak lengkap ruh dengan jasadnya nggak akan disebut bi'abdihi. Makanya disebut bi'abdi, dan itu semua sudah ada panjang lebar penjelasan ulama tentang hadisnya Sayyidah Aisyah juga sudah dijawab ya, bagaimana penjelasan para ulama itu ada tempatnya sendiri kita untuk membahas hal tersebut. Intinya di situ luar biasanya Nabi Muhammad SAW berjumpa langsung dengan Allah Taala seperti tadi di dalam Maulid dalam Qissatul Isra wal Mi'raj oleh Imam Ja'far Al-Baqir juga diceritakan bagaimana perjumpaan itu terjadi antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika perjumpaan yang luar biasa itu Nabi Muhammad dengan kecerdasannya, ya al-fitnatul Muhammadiyah. Nabi Muhammad kalau mau kasih salam, Allah yang punya selamat, masa saya kasih salam. Tapi Nabi Muhammad langsung membaca at-tahiyyatu lillah, as-shalawatut thayyibatul mubarakah. Segala penghormatan, semua yang baik, semua yang diberkahi adalah milik Allah. Ini malaikat Jibril sudah naik ikut. Ya, ketika sudah naik ke atas Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril sudah mundur karena sudah tidak mampu. Yang mampu cuma Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril seandainya satu jengkal saja naik akan terbakar dengan cahaya Allah Taala. Tidak mampu. Hanya Nabi Muhammad SAW. Begitu mengucapkan itu, Allah Ta'ala menjawab, Assalamu alaika
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah, dikasih 3 langsung sama selamat, rahmat, barokah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini orang kalau sudah punya 3 ini tidak butuh apa-apa lagi. Selamat, rahmat, barokah. Untukmu ayuhan Nabi, wahai Nabi yang mulia. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad, seorang pemimpin yang tidak egois, di atas, di tempat yang paling tinggi, beliau tidak lupa dengan yang di bawah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, jangan cuma saya yang dikasih selamat, tapi alaina, atas kami semua, termasuk umat-umatku, wa ala ibadillahis salihin, dan atas seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini Nabi, pemimpin yang tidak egois. Kalau pemimpin sekarang kan enggak. Kalau waktunya nyalek, pilpres, baru ingat sama rakyat. Sampai akhirnya banyak yang nelem-nelem awak itu. Lihat itu sepanduk-sepanduk, paling jujur, paling amanah. Ini orang yang nelem apa ini? Awak itu nelem-nelem, ya enggak? Wah, roman kalau mau nyalek. Ada majelis datang dibantu, ada orang butuh pertolongan langsung ditolong. Makanya sampai ada kata-kata, berbuatlah baik selalu sampai orang mengira caleg. Lomanlah kamu sampai kamu dikira caleg. Jangan bosan berbuat baik sampai kamu dikira caleg. Kalau sudah jadi, sudah duduk di kursi, sudah di atas, lupa sama yang di bawah. Ya, itu pejabat sekarang, itu pemimpin sekarang, kebanyakan seperti itu. Nah, yang aneh ini yang dibudu-budui masih mau saja, ya 5 tahun terus ya begitu, ya pancet, ya masih gak kapok, masih bisa dibodoh-bodoh. Makanya jangan pernah memilih karena berdasarkan uang, hati-hati, ya. Orang memilih berdasarkan duit, apalagi sampai yang penting ambil uangnya, jangan dipilih orangnya. Salah itu. Kalau ada yang berfatwa begitu, salah. Ya, uangnya jangan diambil, orangnya jangan dipilih. Kalau mau pilih yang baik berdasarkan hati. Uang yang sama terima mungkin akan habis 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi nanti nasib 5 tahun ini, negara ini bakal dipimpin orang-orang yang tidak benar. Kalau sudah cara-caranya minta dipilih dengan cara menyuap rakyat, maka jangan diharapkan akan menjadi pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Kama takununa yuwalla alaikum. Hati-hati, kalau sampean suka disuap, sampean bakal dikasih pemimpin yang korup. Ya, jadi kata Nabi, bagaimana keadaan kalian, seperti itulah kalian akan diberikan pemimpin oleh Allah Ta'ala. Kama takununa yuwalla alaikum. Jadi pemimpin itu digambarkan melalui watak rakyatnya juga. Makanya jangan pernah sekali-kali memilih berdasarkan uang, nanti Anda dapat pemimpin yang korup. Itu bahaya. Maka inilah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Beliau minta supaya semua umatnya, hamba-hamba Allah yang saleh, diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam yang mendengar ini mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kemudian menjadi ucapan kita dalam salat 5 waktu
di mana sholat 5 waktu itu adalah merupakan oleh-oleh yang paling utama dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi ini sekaligus HUT, hari ulang tahun sholat 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu kemudian dikurangi atas rekomendasi Nabi Musa alaihissalam sampai menjadi 5 waktu. Jadi ada ulama yang mengatakan sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu punya taktik politik, meminta Nabi untuk kembali kepada Allah, minta keringanan sholat, setiap kembali dikurangi 5, ketemu sama Nabi Musa suruh minta keringanan lagi, dikurangi 5 lagi, terus begitu. Itu karena Nabi Musa masih ingin berlama-lama melihat wajah Nabi Muhammad SAW, ingin berlama-lama berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi paling penasaran dengan Nabi Muhammad itu Nabi Musa. Dia sudah sering membaca tentang Nabi Muhammad dan umatnya di kitab Taurat. Maka digunakanlah momentum itu untuk berlama-lama memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dan kita memohon mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa memandang wajah Nabi. Makanya sholat 5 waktu. Ya, ini dijaga dengan baik. Orang itu kalau sudah sholatnya beres, insya Allah semua urusannya beres. Tapi orang kalau sudah sholatnya tidak beres, jangan harap urusanmu akan beres. Bereskan sholatmu, insya Allah yang lain-lain akan dibereskan oleh Allah. Sholat ini adalah yang utama. Imaduddin, tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nanti di akhirat yang ditanya pertama adalah sholat kita. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Sholatnya. Jadi nanti sampai menghadap kepada Allah, rapotnya yang dibuka pertama dilihat sholatnya. Malaikat lihat sholatnya, beres atau tidak sholat. Dan sholatnya beres. Wa in wujidat tammatan ubilat minhu wasairu amal. Maka sholatnya diterima dan seluruh amalnya diterima. Wis, sing liyane gak usah didelok wis. Pokok sholatnya beres langsung masuk surga. Tapi kalau sudah sholatnya tidak beres, sholatnya sudah belang-belang, kadang sholat, kadang enggak, mbok subuhne kene, berduke utul, ya, zuhur kene, asare liwat, asar kene, maghribe amblas, maghrib kene, isyae bablas. Nah ini kalau sudah sholatnya kayak begitu, maka jangan harap kita bisa selamat. Wis, biar gak usah didelok mana wis. Nah itu kan Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Di perjalanan Isra ada orang yang kepalanya ini dipukuli dengan besi sampai hancur berantakan. Sudah hancur, diutuhkan lagi oleh Allah Ta'ala, dihancurkan lagi sama malaikat. Terus begitu. Kemudian Nabi tanya kepada Jibril alaihissalam, siapa mereka itu wahai Jibril? Orang-orang yang kepalanya dihancurkan itu. Dihancurkan dengan apa? Besi yang besar itu, yang ada duri-durinya itu. Jawabannya Jibril apa? Itu mereka gambaran umat-umatmu yang kepalanya berat untuk sholat. Itu belum tinggal sholat, baru berat kan? Males kalau mau sholat, apalagi kalau sudah tidak sholat. Jadi hati-hati bahwa tiang agama itu adalah sholat. Yang pertama kali akan dipertanyakan dan dikoreksi oleh Allah Ta'ala di akhirat adalah sholat.
maka jaga sholat 5 waktu ini sebaik-baiknya kalau panjenengan ingin selamat dunia sampai akhirat. Ini jadi Al-Isra wal Mi'raj sekaligus hari ulang tahun peringatan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang amin. Banyak doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa bij'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Mohon kepada Allah supaya kita dan anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang muqimus sholat, yang mendirikan sholat. Ini adalah oleh-oleh dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dan intisari yang paling penting dari perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Taala. Amin. Tidak keluar dari tempat ini kecuali diampuni semua dosa-dosa. Yang punya hajat dunia akhirat dikabulkan hajatnya. Amin. Yang punya urusan dunia akhirat dimudahkan urusannya oleh Allah Taala. Jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah mengikuti ajaran Allah, syariat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Taala, kesehatan, panjang umur sampai ke bulan Sya'ban, dan sampai bisa menghormat bulan Ramadan. Puasa, tarawih, baca Quran yang sempurna. Dan insyaallah mudah-mudahan majelis ini bukan majelis yang terakhir. Allah Taala panjangkan umur kita. Bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Bi tamamis sihhati wal afiyah. Sehingga bisa ketemu lagi dengan Rajab di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Kita doakan mudah-mudahan Al-Habib Muhammad Al-Jufri, keluarga yang menjadi wasilah kehadiran kita malam hari ini, Allah Ta'ala berpanjangkan umur beliau. Awal afiyah, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi segala urusannya. Semua yang membantu beliau, yang membantu terlaksananya acara ini, insyaallah mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah. Keberkahan dalam dunianya dan dalam urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pemilu yang sudah dekat ini mudah-mudahan berjalan dengan aman, damai, rakyatnya rukun. Indonesia insyaallah menjadi negara yang baik, diberikan pemimpin yang baik oleh Allah Taala, yang takut kepada Allah dan rahmat kepada rakyatnya, menjadi baldatan aminah dan mutmainnah wasail buldanil muslimin. Seluruh negara umat Islam kita doakan, termasuk khususnya umat Islam yang ada di Palestina, di mana di situ adalah tempat Isra Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Al-Masjidil Aqsa dikembalikan oleh Allah Taala dalam kekuasaan dan genggaman umat Islam. Amin. Kita insyaallah mudah-mudahan bisa sampai dan sholat di sana wajibnya di salat. Amin. Qabla mamat, sebelum meninggal insyaallah bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Saya kira demikian cukup ya Habib. Berarti ini sudah kelaparan semua ya, termasuk yang berbicara dengan para jenazah Asya. Mudah-mudahan insyaallah berkah. Amin. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Amin. Khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk para hadirin sekalian, kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Amin. Misalnya ja'ala Allah wa iyyakum mimman sami'a bawa'a wa hudiya fahdada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.